Sholat ini wajib ibu lakukan beberapa hal. Yang pertama, masuk waktu, syaratnya ya, masuk waktu. Yang kedua, tertutup aurat, nggak boleh ada tersingkap. Perempuan cuma boleh kelihatan wajah dan telapak tangan, ya. Dipastikan semua kain, tidak ada yang sobek, nggak ada yang ini, kan gitu. Ini juga kalau suami, ibu ingatin, karena banyak, apalagi kalau suami masih kena ujian, dia merokok misalnya, sering sarungnya sobek-sobek biasanya, kena asap api, gitu. Itu tersingkap aurat, nggak boleh. Ya. Yang ketiga, menghadap kiblat. Syarat semua ini ya, menghadap kiblat. Masuk waktu, tutup aurat, menghadap kiblat. Yang ini syarat mutlak, harus ada. Yang keempat, dimulai dengan bersuci, wudu. Wudu. Nanti kita akan praktekin wudu yang benar, kita juga akan praktekin sholat yang benar. Wudu, dan wudu ini harus sesuai dengan apa yang Nabi perintahin ya. Harus sesuai apa yang Nabi perintahin. Nanti akan kita praktekin secara wudunya, tapi yang penting jangan sampai sedikit saja batas minimal tidak kena. Seperti misal batas minimal telapak tangan berarti di sini. Jangan sampai ada celah yang tidak kena. Ini berarti sudah jelas ya batal, berpengaruh pada sholat nanti. Batal wudu, batal sholat, kan itu. Karena ini berpengaruh ke depannya. Harus batas, dan kita punya batas minimal pergelangan, dianjurkan dilebihkan. Jangan sampai kurang. Siku, biasanya orang kalau siram siku tuh sikunya nggak kena ya, di bagian belakang. Ini bisa nggak sah semua, sampai ke sholatnya nggak sah. Maka harus hati-hati ya. Harus dimulai dengan bersuci, dan masuk dalamnya di sini dalam masalah bersuci, maksudnya berwudu adalah harus pakaian, tempat sholat semuanya bersih dari najis ya, bersih dari najis. Dalam masalah najis juga perlu ibu-ibu tahu, ada najis yang sifatnya membatalkan wudu, ada najis yang tidak membatalkan wudu. Najis yang membatalkan wudu namanya najis hissi. Najis apa bu? Hissi. Hissi itu najis yang menajiskan, seperti kotoran, semua yang dilarang makan, kayak manusia. Kan kita tidak boleh makan manusia ya, karena dia bertaring. Manusia kan bertaring, sama dengan hewan-hewan yang bertaring. Kita kan tidak boleh makan anjing, nggak boleh makan ular, karena mereka bertaring, gitu kan. Maka kotoran semua yang dilarang makan najis hissi namanya. Najisnya membatalkan, atau makna lain najis mughalladha, najis yang berat, najis besar. Nah, semua dari yang dilarang makan ini, maka kotoran mereka, kencing atau buang air besar tinjahnya, ini najis berat, gitu kan. Kemudian kalau najis yang kedua namanya najis maknawi. Najis secara makna, artinya dia najis tapi tidak menajiskan. Najis tapi tidak menajiskan. Seperti kasus kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, kayak kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi. Ini kalau ibu keinjak, ibu cuci, wudunya nggak batal. Ya. Kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, kotoran mereka najisnya maknawi, najis tapi tidak menajiskan. Jadi kalau kita keinjak kotoran ayam, itu dicuci, tinggal dibersihin, nggak usah wudu lagi, karena dia dasarnya dagingnya halal dimakan. Kalau tadi yang najis yang berat, yang tidak boleh dimakan dagingnya. Masuk juga dalam najis maknawi alkohol, pakai parfum alkohol. Itu kalau disemprot di baju boleh sholat. Karena apa? Karena najis alkohol ini najis maknawi, dia najis tapi tidak menajiskan. Makanya boleh digunakan di luar tubuh, kayak membersihkan luka. Kalau teman-teman dokter atau medis itu membersihkan, boleh bersihkan pakai alkohol. Kita bersihkan benda-benda selama eksternal, di luar tubuh boleh. Kita tidak bicara kalau masuk ke tubuh lain lagi, karena dia memabukkan jadi haram. Ya, kita bicara kalau dia di luar, najisnya maknawi.
Jadi yang bisa dibedain di sini ya. Nah, tempat sholat kita, sejadah, tempat sholat ini harusnya dijaga dari najis-najis yang hissi. Tentu najis ma'nawi juga harusnya kita hindari ya. Tapi kalau bisa ada najis hissi yang berbahaya, bisa membatalin. Udah ya? Sudah berapa? 4. Masuk waktu, tutup aurat, menghadap kiblat, bersuci. Dan dalam bersuci ini sudah kita rincikan maksudnya wudu yang benar, nanti kita perhatikan cara wudu, dan juga jauh dari najis. Dan kita sudah jelasin jenis najis yang hissi yang bisa sampai membatalkan ya. Masuk juga, maaf tadi ada yang saya lupa, syarat diterimanya sholat yang kelima selain tadi bersuci adalah tumaknina. Tumaknina itu tenang. Bahasa lainnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Sama dengan konsentrasi. Fokus. Allahu Akbar, tenang. Pernah ada sahabat gini bu, masuk ke masjid, begitu sholat Allah Akbar, buru-buru. Selesai salam, Nabi panggil. Nabi SAW bilang, ulangin sholatmu. Diulangi sama dia, sama juga. Kembali lagi Nabi bilang, ulangi sholatmu. Yang ketiga kali dikerjain sama juga. Yang keempat kali kata Nabi, ulangi sholatmu. Dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak tahu kecuali ini. Ajarin saya. Jadi Nabi SAW tadi suruh ulangin, karena Nabi mau lihat orang ini memang tidak faham atau karena buru-buru aja. Nanti dia bilang, saya nggak tahu. Lalu Nabi SAW ajarin, sambil ditulis oleh para ulama hadis, bab musi'us sholat, hadis tentang musik sholat, orang yang buruk sholatnya. Zaman Nabi SAW, maka Nabi ajarin, bagaimana caranya, kalau kau ingin sholat, tegakkanlah seluruh tubuhmu dengan tenang menghadap kiblat, gitu kan? Jadi seluruh ruang, seluruh tulang kita, ini belakang punggung ditegakin semua. Tegak, lurus, menghadap kiblat, matamu ke arah kiblat. Barulah mulai takbir. Dan takbir ini nanti akan saya ajarin sebentar caranya, bertakbiratul ihram. Setelah kamu takbir, letakkan di dadahmu, kemudian biarkan sendi-sendimu kembali pada tempatnya. Tenang dulu. Baru mulai baca iftitahnya, nikmatin per hurufnya, karena setiap huruf dan gerakan dalam sholat berpahala. Jangan disia-siain. Mulai wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, tenang ya. Begitu pula Al-Fatihah, sudah alhamdulillahi rabbil alamin, nafas dulu, ar-rahmanir rahim, tenang, maliki yaumiddin, pelan-pelan sampai selesai. Kata Nabi SAW, lalu kamu rukulah sampai seluruh sendi-sendimu tenang. Sudah selesai, baru baca doanya, subhana rabbiyal azim. Kemudian bangun, sami Allahu liman hamidah. Selalu Nabi ingatkan, biarkan sendi-sendimu kembali pada tempatnya, tenang, baru Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Sujud, biarkan sendi-sendimu sampai tenang pada tempatnya semuanya, baru kemudian kamu membaca subhana rabbiyal a'la. Begitu terus sampai salam. Ini hadis ulama masukkan dalam wajibnya tumaknina. Berarti masuk poin kelima dalam membatalkan sholat apa? Lawannya, tidak tumaknina. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, kami dilarang oleh Nabi SAW sholat seperti ayam mematok jagung, ya, atau burung memakan makanan. Allah. Tapi kalau gosip sama temannya lama, sholat sama Allah buru-buru, nggak boleh. Jadi ini termasuk dalam syarat ya, harus tumaknina, tidak boleh tidak.